Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami terkait gedung-gedung bersejarah di Malang yang berdiri sejak era 1950-an. Bisa di next, Kak. Sebelum masuk ke pembahasan inti, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azara dan ada rekan saya Meta Paramita, ada Elsa Permatasari, Rosa Rahmania, Sanya Kleoresta, dan Sandi Himawan. Bisa di next. Nah, kami mau observasi tiga bangunan di Malang. Yang pertama ada Gereja Katedral yang terletak di Jalan Ijen yang sudah berdiri sejak 1934. Yang kedua ada Gedung Kembar yang berada di dekat Kayu yang sudah berdiri sejak 1936. Dan ada Toko Avia yang sudah berdiri sejak 1930. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan gedung pertama yang kami observasi, yakni Gereja Katedral Bunda Perawan Santa Maria. Nah, Gereja Katedral sendiri dibangun pada tahun 1934 dan memang merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda bersama dengan bangunan-bangunan lain yang terletak di Jalan Ijen. Bangunan ini sudah dibangun sejak 11 Februari 1934 sampai 28 Oktober 1934 dan dirancang oleh arsitek Belanda bernama Rixen Estorji yang awalnya menamai gereja ini dengan Gereja Santa Teresia, kemudian berganti nama menjadi Gereja Katedral Bunda Perawan Santa Maria. Untuk next slide bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mbak Paramita, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya desain. Nah, karena letaknya yang strategis dan arsitekturnya zaman gotik Eropa, itu sering terjadi pusat perhatian yang melintasinya. Nah, gereja Ijen dengan perwujudan arsitektur neogotik khas Belanda, sehingga merupakan peninggalan kuno bersejarah. Jadi next, Kak. Nah, gaya desainnya ini ciri khas dari gerejanya ini yang dari gayanya lingkungan yang bertemu lalu kemudian melanjut ke atas dan membuat ekspresi ke atas yang sangat sesuai dengan bangunan ibadah. Penggambaran gereja sesuai Domus Ecce bahwa subjek adalah umat Allah yang menjalin hubungan vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan manusia. Adanya penggambaran itulah yang menyebabkan fasad setiap gereja selalu bersama, bagian atap menjulang tinggi dan meruncing. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Sandi. Selanjutnya adalah sejarah Gedung Kembar Raja Bali. Dua bangunan kembar tersebut adalah milik sepasang konglomerat berdarah Tionghoa, yaitu Han Tiao An dan Xiao Hing. Bangunan yang berada sebelah utara yang dimiliki oleh pengusaha pabrik yaitu Han Tiao An. Han Tiao An menjual bangunannya dan bangunan tersebut berubah menjadi toko buku yang bernama Rockhandle Suter. Setelah itu pada 1950-an toko buku itu dibeli warga keturunan India Pakistan dan berganti nama menjadi Toko Raja Bali. Sedangkan bangunan yang ada di sebelahnya, yaitu sebelah selatan, dimiliki oleh Tan Xiao Hing. Bangunan dijadikan toko perhiasan emas bernama Toko Mas Jeweler Tan yang sesuai dengan namanya. Pada 1964, Tan Xiao Hing tidak mampu lagi melanjutkan usahanya karena sudah tua. Selanjutnya, gaya desain gedung kembar Raja Bali akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nah, gaya desain Gedung Kembar Raja Bali ini mengambil gaya desain dari Art Deco yang pada saat itu menjadi tren. Desain gedung kembar ini mengutamakan aspek fungsional, yaitu untuk mengadaptasi iklim, juga menyimpan ketersediaan bahan dan juga teknologi yang ada pada saat zaman itu. Di bagian atas juga terdapat menara pada masing-masing atap bangunan yang berfungsi untuk mengamati kondisi sekitar. Juga dengan perpaduan vertikal dan horizontal. Unsur-unsur vertikal pada bangunan ini dimaksudkan sebagai gerbang selamat datang dari arah stasiun Kota Baru, karena pada masa itu kereta api adalah transportasi yang paling penting. Unsur vertikal juga
berfungsi untuk membingkai keindahan siluet yang bisa dilihat, yaitu keindahan siluet dari pegunungan Putri Tidur. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon maaf sebelumnya ini bisa didahulukan untuk sejarahnya Toko Avia, Rosa Ramania. Ya. Baik, saya ambil alih untuk sejarah dari tokoh Avia. Bisa dilihat gambar pada sebelah kiri adalah gambar keadaan tokoh Avia pada tahun sekitar 1930. Untuk sejarah dari tokoh Avia sendiri, tokoh Avia dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kompleks pusat perbelanjaan pada tahun 1930. Nah, toko Avia ini pada awal mulanya diberi nama Lux atau Winkel Complex Lux yang di dalamnya terdapat banyak toko yang menempatinya, seperti ada toko Semarang yang pada akhirnya diubah menjadi toko Avia. Lalu, keberadaan pusat perbelanjaan Lux atau toko Avia ini tadi dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan di Celaket yang merupakan pusat jalur poros Kota Praja Malang sekaligus tempat komersial perniagaan. Karena memiliki lokasi yang strategis, toko Avia atau pusat perbelanjaan ini menjadi salah satu pusat perbelanjaan masyarakat Eropa pada zaman Hindia Belanda. Lalu keberadaan lokasinya yang ada di Kayu Tangan menjadikannya tempat pemberhentian para tentara Belanda untuk membeli perbekalan dan lain sebagainya. Pada masa pendudukan Jepang, pusat perbelanjaan ini masih beroperasi di bawah pemerintahan Jepang dan digunakan sebagai tempat membeli barang oleh serdadu-serdadu Jepang. Dan yang terakhir, bangunan yang ada di toko Avia ini tidak mengalami perubahan, hanyalah renovasi. Karena untuk menjaga salah satu sejarah panjang Kota Malang sebagai bangunan bersejarah. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya di slide sebelumnya, saya lanjutkan kepada gaya desain Toko Avia. Baik, arsitektur gaya desain di Toko Avia ini sebelumnya mohon maaf, bangunan Kota Malang ini sebagian besar atau sebagiannya itu berkarakteristik Art Deco yang bisa dilihat dari elemennya antara jendela, pintu, kanopi, atap. Nah, salah satunya sebagai contoh adalah bangunan yang berada di kawasan Kayu Tangan. Yang kita ambil itu Toko Avia. Bangunan Toko Avia ini memiliki elemen vertikal, bisa dilihat di foto yang di paling bawah. Itu kita sekali pandang bisa melihat jika Toko Avia terlihat vertikal dan dilihat dari sisi bangunannya yang melengkung. Sisi bangunan yang melengkung ini memiliki khas yang tidak dipisahkan dari bangunan bergaya Art Deco. Selanjutnya bangunan Toko Avia ini juga memiliki elemen kanopi, di mana kalau misalnya ada saat hujan kita bisa meneduh atau panas gitu. Dan kanopi ini mengelilingi semua di atas jendela yang berada di Toko Avia, melengkung seperti itu. Di mana bangunan Toko Avia ini jumlah susunan jendela dan susunan lapisan kanopi sama. Saja bisa dilihat di foto yang di atas, itu Toko Avia menggunakan jendela glass block atau balok-balok kaca yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari estetika fasad bangunan, di mana menjadi ciri yang tak pernah lepas dari gaya desain Art Deco. Baik, selanjutnya. Baik, ini adalah dokumentasi kami di saat kita berkunjung di Gereja Katedral, Toko Avia, dan Gedung Kembar. Terima kasih, sekian presentasi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.